Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Pemirsa yang budiman, kita masih berada di episode kedua mengaji kitab Haula'i Masyayikhuna, tetapi kali ini kita akan mengaji narasi Kiai Pesantren di bagian ke-6. Untuk itu, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hikayatu as-sadisatuh. Al-hikayatu tiningkak dito cerita as-sadisatuh si nomor 6 fi i'tiqadi sidqi syaihihi panika acerita tentang percajah deka bendera serta jenis itu buaki kiai. Narasi yang ke-6, kita akan berbicara tentang percaya sepenuh hati pada kebenaran pernyataan sang kiai. Jalasa toju tolibun pasirah murid santre sinina dalam banyak-banyak tahun adidatan bitongna wa huwa haletining tolibun mulazimun panika orang si tetap ngancain lisyaihina deka guru beten kaula seteja Khalilin al-Bangkalani ropana Kiai Khalil Bangkalan yakhdimu alatinin pasira tolib deka syaihina fi kulli ma idalem sapan-sapan pereng yahtaju si puto deka ma syaikhuna pasirah guru beten kaula seteja walam yata'allam banta ajar pasirah tolib minhu dari syaikhina harfan deka sitong huruf wahidan sesitong. Seorang santri bertahun-tahun lamanya mengabdikan dirinya kepada Kiai Khalil Bangkalan. Tugas dinasnya hanya memberikan pelayanan maksimal pada setiap kebutuhan Kiai Khalil sebagai abdi telem atau pembantu, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar secara intensif kepada Kiai sekalipun hanya satu huruf. Fasa'alah maka pas atanya deka tolib yauman esitong areh syaikhuna pasirah guru beten kaula seteja. Kenapa pertanyaannya? Ya khadim, pelayan, as-sallaita peampun lestari apa jeng pasir sambian al-asroh deka solat asar. Qala ajawab pasira tolib la punten kak ditu kiai. Faqala maka pas atanya pole pasira syaikhuna lahu deka tolib limadha Arab papola na jong. Qala maka pas ajawab pasir tolib lianni karena saungkuna pasir beten kaulah lam uhsin panika tak bisa mabagus pasir beten kaulah ma deka pereng deka bacaan korok tu semacah pasir beten kaulah deka ma fis solatih in dalam solat. Pada suatu hari, Kiai Khalil bertanya, "Hai pembantu, kamu sudah salat asar?" "Belum Kiai," jawabnya lirih. "Loh, kenapa?" Kiai Khalil bertanya lebih lanjut. "Karena saya tidak bisa membaca dengan baik kalimat yang harus dibaca dalam sholat Kiai," jawabnya tegas. Qala adabu asyaikhu pasirah Kiai hal ahsanta bisa mabagus besar sambian al-fatihatah deka maca fatihah. Qala maka pas ajawab pasira tolib lah punten kak ditu kiai. Qala atanya pole pasira syaikhuna hal ahsanta bisa maca bagus pasira sambian dikron deka setong dikiran tadhkuru si adzikir pasir sambian bihi kelaban dikron
Qala maka pas ajawab pasir Talib, laisa tada lana panika ikan di peten kaula setajah illa dzikrun angin ponapa zikir yuhibbu si bisa maseneng ponapa zikir ni dak kapeten kaula an azkurah dak kutu adzikir pasir peten kaula bihi kelaban dzikrun yuhibbuni. Kiai Khalil bertanya lagi, apa kamu tidak bisa membaca dengan baik surat Al-Fatihah? Tidak bisa juga Kiai, jawabnya santri. Lalu yang kamu hafal dan bisa mengucapkannya dengan baik bacaan apa? Pinta Kiai Khalil. Tidak ada juga Kiai, kecuali bacaan zikir yang dari dulu aku suka sekali membacanya. Faqalah maka pas adabu asy-syaikhu pasira syaikhina. Ponapa tabuna? Wa ma hadzal dzikru? Wa ma ban ponapa hadzal dzikru ponapa kak ditozikir? Qalah ajawab pasira Talib bilugati Madura kalaban logat cak ocak Madura. Ponapa ojaan beton 10 ekala sanga karisetong Allahu Akbar ay asyrotun tining 10 mimbuduri nangkah dari bikin nangkah idza ukhidah bila ekala minha dari asrotum mimbudur tis'atun ponapa sanga bakiyat maka akareh wahidatun ponapa sittong Allahu Akbar. Bacaan zikir apa itu? Tanya lagi Kiai Khalil penasaran. Santri abdi dalem itu menjawab dengan logat Madura, beton 10 ekala sanga karesetong Allahu Akbar. Jawab tegas santri itu menutupi rasa penasaran Kiai Khalil. Beton 10 itu artinya biji nangka 10 ekala setong karesanga, artinya diambil 1 maka tinggal 9. Faqalah maka pas adabu lahu deka santre asy-syaikhu pasira kuru ponapa tabuna sholli asolattah pasira sambian waqra ban maca pasira sambian dzalika dzikroh deka disa dzikir fi qalbika ning ayatinah panjenengan. Faqalah maka pas ajawab pasira santre naam engki kak dito ya syaikhu duh kurupeten kaulah. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kamu laksanakan sholat dengan bacaan zikir baton itu di hatimu, tetapi dibaca dengan khusyuk ya. Perintah Kiai Khalil lebih lanjut. Baiklah Kiai, jawab santri sambil menganggukkan kepalanya. Fadhahabah maka pasmios syaikhuna pasirah Kiai Khalil Bengkalan yauman isitong areh lil umratih kaangkui umrah fi baitillahi daka baitullah wa qad nasiyah ban ongku loppah pasirah syaikhuna nak lahu daka sandalla syaikhuna al khosbiyah siaropa aki pacca fi manzilihi ning etel masyaikhuna wa kana ban badah syaikhuna pasirah Kiai Khalil Bengkalan yalbisuh panikangangkui pasirah syaikhuna daka na'lul khosbi kulla yaumin isabban areh. Pada suatu hari Kiai Khalil Bengkalan berangkat umroh ke tanah suci Mekah. Namun demikian terompah kesayangan yang biasa ia pakai tiap hari tertinggal di dalamnya. Faro'a maka pas nganaleh ngabas daka na'lul khosbi dalikal khadimuh pasiraka disa pembantu santre fi manzilihi ning etelma syaikhina wa qalah ban ngocak akaretak pasira khadim
fi nafsihi ning ya bakti bin Khadim. Punapa kertekah qad nasiya hadainin na'laini. Qad nasiyah ungku lopah pasir saykhuna hadaini dak dito dua an-na'laini dua sandal. Fayakra'u maka pas maus macah pasera Khadim az-zikrah daka zikir al-madhkurah si ampun isebut si ampun imaus alladzi ro panadzikir qad qara'ah si ungku ampun maus macah pasera Khadim daka zikir fi kulli sholatin ning idalem saben-saben salat. Melihat terompah Kiai Khalil masih ada di dalamnya, santri pembantu tadi berkata dalam hatinya, wah, Kiai pasti lupa dengan terompah kesayangannya ini. Kemudian santri tersebut menatap terompah sang Kiai sambil membaca zikir beton sepolo yang ia ucapkan di setiap solat. Faidan maka tiba-tiba huwah tining Khadim inda syaikhina panikaning isetiin Kiai Khalil Bangkalan fi Makkah ning Mekkah. Faqalah maka pas ngucap pasera Khadim lahu daka Kiai Khalil Bangkalan, punapa wacaan ya syaikhah qad nasita hadaini an-na'laini fil manzili. Ya syaikhah du kuruh qad nasita ongku ampun lopah pasirah panjenengan pasirah ajunan kuruh hadaini dak dua ka'dintoh an-na'laini dua sandal fil manzili eta lemah. Fata'ajjabah maka pas heran asy-syaikhu pasirah Kiai Khalil Bangkalan wa qalah ban madebu pasirah asy-syaikh lahu daka Khadim kaifa ji'tah ila Makkah, kaifah katipunapa ji'tah depak pasirah sambian ila Makkah deka di Mekah. Tiba-tiba pada saat santri itu membaca zikir baton tersebut, seketika itu pula ternyata ia sudah berada di samping Kiai Khalil di Mekah seraya menyapa, wahai Kiai, terompah panjenengan ini tertinggal di dalam. Mendengar suara santrinya, sontak Kiai Khalil kaget dan bertanya, wah, bagaimana ceritanya ini kamu bisa sampai juga ke kota suci ini? Qalah maka pas ajawab pasirah Khadim, ya syaikhah du Kiai qad qara'tah ongku maus pasirah beten kaulah az-zikrah daka zikir kama akadia barang kanah sebada penapa ma adati panikah kebiasaan beten kaulah. Faidan maka pas tiba-tiba jitu depak pasir beten kaulah ila hadzal makani deka di tempat. Fa'ato maka pas maringaki pasirah Khadim huma deka anak lain iyahu deka disa huruf. Farajaah maka pas paleman pasirah Khadim ilal ma'hadih deka pondok Bangkalan bikiro ati dzikri kelaban sebab maca dzikir al-madhkuri si ampun kesebut. Santri pembantu itu menjawab dengan lugunya, wahai Kiai, saya tadi membaca dzikir baton sepolo yang direkomendasikan Kiai untuk dibaca dalam setiap melaksanakan sholat, dan tiba-tiba saya sudah berada di tempat ini di dekat panjenengan Kiai. Setelah menjelaskan proses kedatangannya ke tanah suci, santri tersebut menyerahkan trompet itu pada Kiai. Lalu ia pun beraksi kembali dengan membaca zikir
beton 10 ekorangnya setong kali sanga, dan biiznillah serta barokah meyakini kebenaran ajaran Kiai Khalil Bangkalan, dalam waktu secepat kilat ia sudah berada di Pondok Bangkalan lagi hanya dengan mudah membaca dzikir beton 10. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah pengajian kitab Haula'i Masyayikhuna pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua mendapat barokah kiai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.